Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini saya kembali akan menganalisa beberapa saham yang telah teman-teman request pada postingan Instagram Trading for Better Life. Terima kasih atas like dan komentar yang telah diberikan. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang sahamnya belum sempat dianalisa hari ini, masih bisa merequest kembali pada postingan Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Selasa dan Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Support terus channel ini dengan cara like dan share video ini, agar channel ini makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang. Saham pertama akan saya analisa adalah saham Elsa. Elsa hari Jumat kemarin ditutup turun 0,69% ke harga 286. Dan secara grafik bisa kita lihat, untuk tren jangka pendek, Elsa saat ini masih bergerak sideways dan masih berada di bawah garis EMA 50 dan 150 yang saat ini berupa resisten. Untuk garis EMA 150 tepat di harga 300, sedangkan untuk garis EMA 50 di harga 294. Bisa kita lihat, sebelumnya Elsa sempat menyentuh garis EMA 50, ternyata masih gagal break dan masih bergerak turun. Dengan support terdekat saat ini di harga 280 dan support di bawah 280 itu ada support di harga 260. Padahal jika kita lihat tanggal 3 Desember kemarin ada sentimen positif, yaitu Pertamina resmi menjadi pemegang saham mayoritas dari Elsa. Jadi sudah mulai akuisisi perusahaan ini. Tapi adanya berita positif ini belum bisa membuat Elsa berhasil naik menembus garis EMA 50 dan 150. Jadi selama masih gagal break dari garis EMA 50 dan 150 ini, Elsa secara tren masih akan bergerak sideways cenderung downtrend. Dan dari data broker summary, penurunan hari Jumat kemarin masih ada distribusi dan asing hanya melakukan sedikit akumulasi. Jadi dari data yang kita dapat, saya melihat Elsa masih ada potensi untuk bergerak sideways minggu depan dengan range harga di 280 sampai 300. Masih naiknya harga minyak dunia merupakan sentimen positif Elsa saat ini. Tapi untuk berhasil break, saat ini sepertinya Elsa masih akan sulit karena belum ada akumulasi besar. Jadi saat ini apabila teman-teman ingin entry, sebaiknya hanya swing trade dan tunggu di sekitar support di harga 280. Dengan target take profit di sekitar harga 294 sampai harga 300. Selanjutnya saya akan menganalisa saham AMRT. Saham AMRT hari Jumat kemarin ditutup turun 1% lebih ke harga 1165. Dan bisa kita lihat di grafik, untuk saat ini memang AMRT masih bergerak sideways dan terlihat masih kesulitan untuk naik di atas garis EMA 150 yang saat ini sudah berupa resisten di harga 1990. Dan di atasnya masih ada resisten di harga 1200. Dan untuk tren jangka menengah, jika kita lihat saat ini saham AMRT sudah mulai melemah trennya, sudah mulai pelan-pelan bergerak downtrend. Dan garis EMA 50 pun bisa kita lihat saat ini juga terus bergerak turun. Apabila terus turun dan berpotongan dengan garis EMA 150, maka untuk tren jangka menengah pun saham ini trennya akan bergerak downtrend. Jadi memang untuk teman-teman punya saham ini di harga atas sudah harus hati-hati. Untuk support memang bisa kita lihat saat ini saham AMRT masih bisa bertahan di atas harga 1150. Setiap kali menyentuh atau mendekati harga 1150, saham ini memang masih bisa bertahan dan rebound. Tapi pada saat berusaha untuk naik kembali di atas garis EMA 150, saham AMRT masih gagal break, karena itu masih bergerak sideways. Untuk garis MACD bisa kita lihat saat ini masih bergerak sideways. Dari data broker summary bisa kita lihat penurunan 1% lebih ini ada distribusi. Dan asing pun masih terus distribusi saham ini. Jadi dari data yang kita dapat, secara tren saham ini sudah kurang bagus karena sudah mulai bergerak downtrend. Beda dengan sebelumnya yang sangat uptrend, saat ini sudah mulai melemah. Plus bisa kita lihat sudah ada distribusi. Jadi dalam satu minggu ke depan saya lihat AMRT masih ada potensi untuk turun mengetes support di harga 1150. Apabila support ini terlewati, maka akan lanjut turun menuju support berikutnya di harga 1100. Jadi saham ini
Saat ini saya tidak menyarankan untuk entry dulu karena secara tren sudah mulai melemah dan masih ada distribusi. Jadi paling aman adalah tunggu kembali saham AMRT berhasil naik di atas garis EMA 150 baru teman-teman ikutan beli untuk lebih amannya. Berikutnya saya menganalisa saham Gudang Garam. Gudang Garam hari Jumat kemarin ditutup turun 0,08% ke harga 32.050. Dan secara tren bisa kita lihat saham Gudang Garam saat ini masih bergerak downtrend. Sebelumnya memang sempat rebound dari support di harga 30.000, berhasil naik di atas garis EMA 50, tapi berusaha untuk break dari garis EMA 150, saham Gudang Garam masih gagal break. Karena selalu saya jelaskan apabila saham downtrend masih gagal naik di atas kedua garis EMA 50 dan 150, ini belum terkonfirmasi uptrend walaupun sempat naik lumayan tinggi. Karena bisa kita lihat setelah gagal break, Gudang Garam kembali bergerak turun dan saat ini berada di sekitar support di harga 32.000. Jadi memang beberapa kali sempat berada di bawah harga 32.000, tapi setelah itu Gudang Garam masih bisa bertahan di sekitar harga atau di sekitar range harga 32.000. Jadi sampai saat ini belum terkonfirmasi support di 32.000 terlewati. Tapi secara tren memang saat ini juga Gudang Garam masih bergerak downtrend atau paling tidak belum layak untuk teman-teman entry apabila memang tujuannya trading pada saham ini. Dan untuk garis MACD bisa kita lihat saat ini juga masih bergerak sideways. Dan dari data broker summary pada penurunan hari Jumat kemarin ada distribusi. Sedangkan dan asing pun bisa kita lihat dalam beberapa minggu terakhir ini juga masih terus distribusi saham Gudang Garam. Jadi dari data yang kita dapat seperti penjelasan saya di awal, untuk entry sebaiknya jangan entry dulu karena sampai saat ini untuk sektor rokok menurut saya belum ada sentimen positif. Malah masih ada sentimen negatif kemungkinan naiknya harga cukai. Jadi apabila masalah cukai masih belum beres, ini akan menjadi sentimen negatif karena investor maupun trader akan ragu-ragu untuk entry membeli saham ini. Tapi apabila teman-teman ingin spekulatif buy atau trading jangka pendek, bisa beli di sekitar harga 32.000 dengan target take profit di sekitar harga 33.000 atau garis EMA 50-nya. Tapi ingat, resiko akan besar karena saat ini sektor rokok belum ada sentimen positif. Jadi peluang lebih besar adalah untuk bergerak sideways cenderung downtrend daripada bergerak sideways cenderung naik. Karena sampai saat ini belum ada berita positifnya. Kecuali minggu depan tiba-tiba ada berita positif yang mungkin bisa menggerakkan saham-saham di sektor rokok ini. Saham terakhir akan saya analisa adalah saham Sen. Saham Sen hari Jumat kemarin ditutup bertahan di harga 276. Dan secara grafik jika kita lihat saat ini Sen masih bergerak sideways. Tapi untuk tren jangka menengah walaupun saat ini masih sideways, trennya sudah mulai melemah. Jadi sebelumnya masih kuat bertahan di atas garis EMA 150, saat ini garis EMA 150 sudah berupa resisten di sekitar harga 286. Dan untuk garis EMA 50 di harga 296. Sedangkan untuk support saat ini di harga 270. Dan untuk garis MACD pun bisa kita lihat saat ini masih bergerak sideways. Dan dari data broker summary pada pedagang hari Jumat kemarin ada distribusi. Sedangkan asing satu minggu terakhir ini kembali masuk mengakumulasi saham ini. Jadi dari data yang kita dapat karena saat ini sedang sideways dan volume transaksi juga menurut saya tidak besar, sebaiknya jangan entry dulu. Apabila teman-teman ingin entry pun sebaiknya tunggu di sekitar harga 270. Jadi saya juga tidak menyarankan untuk entry membeli saham ini karena secara tren juga sudah mulai melemah. Kecuali teman-teman ingin trading cepat atau spekulatif buy, bisa tunggu di harga 270 karena beberapa kali dekat dengan harga 270 saham ini masih bisa rebound. Jadi manfaatkan technical rebound ini untuk trading jangka pendek. Tapi tetap harus hati-hati karena apabila harga 270 ternyata terlewati, maka Sen akan mulai bergerak downtrend. Dan ada potensi untuk lanjut turun ke harga 240. Jadi sudah harus hati-hati karena secara tren sudah mulai melemah. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.